Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan anti korupsi? Secara bahasa, anti korupsi itu adalah busuk. Jadi korupsi itu artinya busuk, buruk, rusak, kebejatan, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, penggelapan, itu semua dikatakan sebagai suatu korupsi. Nah, sedangkan menurut ahli hukum, korupsi itu yakni berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan saja atau penggelapan keuangan saja. Menarik, tindakan seperti penyuapan, penerima komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Jadi ada banyak hal yang menjelaskan mengenai korupsi itu. Nah, ciri-ciri korupsi itu apa saja? Ciri-ciri korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian ketika korupsi itu dilaksanakan, ada keuntungan yang diraih. Kemudian juga berhubungan dengan kekuasaan tentunya. Jadi seseorang yang punya kuasa itu biasanya lebih atau cenderung memiliki porsi banyak untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian berlindung di balik kebenaran hukum, mencari celah-celah hukumnya untuk melakukan sebuah tindakan korupsi, tentunya melanggar norma hukum dan juga mengkhianati kepercayaan. Seseorang yang sudah melaksanakan suatu tindak korupsi atau koruptor-koruptor yang biasanya itu ditangkap oleh KPK itu termasuk aktor yang sudah mengkhianati kepercayaan masyarakat. Nah, lantas apa saja yang biasanya bisa menyebabkan suatu korupsi itu terjadi? Penyebab korupsi itu biasanya dilakukan karena satu, penegakan hukum itu tidak konsisten. Jadi cenderung lunak ke atas namun tajam ke bawah. Makanya penegakan hukum ini harus benar-benar konsisten dan konkret, juga harus keras dalam kasus korupsi. Kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin yang diberikan amanat untuk melakukan kekuasaan tadi itu malah digunakan semena-mena dan cenderung diselewengkan. Kemudian juga langkanya lingkungan anti korup. Maksudnya gimana? Jika suatu kekuasaan korupnya itu sudah mendarah daging, maka akan langka tindakan anti korup. Cenderung semuanya akan melakukan korupsi, tidak hanya satu atau dua orang, bahkan bisa satu manajemen melakukan korupsi secara berjamaah. Kemudian penyebab selanjutnya adalah rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Jadi para penyelenggara negara seperti ASN itu sebaiknya memang tidak diberikan gaji yang terlalu sedikit. Namun berikanlah yang lebih layak supaya penyebab korupsi ini itu bisa menurun. Kemudian juga angka kemiskinan. Jika seorang itu berawal dari kemiskinan, biasanya kalau diberikan amanah, cenderung ya, tidak semua memang, tapi cenderung akan melakukan tindak korupsi. Kemudian juga gagalnya pendidikan agama dan etika. Jika melihat faktor ini, maka seharusnya pemerintah jangan sampai menghapus pendidikan agama, karena tentunya akan berdampak pada karakter seorang pemimpin yang mudah untuk melakukan korupsi atau mudah melakukan penyelewengan. Makanya inisiatif-inisiatif untuk menghapus pendidikan agama itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian korupsi itu seperti apa aja jenis-jenisnya gitu ya. Jadi jenis korupsi itu ada seperti merugikan keuangan negara, jelas. Hal apapun yang merugikan keuangan negara itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Dan siapa saja yang melakukan kerugian untuk keuangan negara itu namanya koruptor atau maling. Kemudian terjadinya tindakan suap menyuap. Jika ada suap menyuap itu juga praktek korupsi di situ ada di dalamnya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, biasanya sanaknya, kemudian tiba-tiba dinaikkan. Nah, itu juga suatu tindak korupsi. Pemerasan, jika tidak diteken kontraknya, nanti akan diperas atau akan dihasut atau akan diancam. Nah, itu juga tindakan korupsi. Kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, itu juga, dan juga gratifikasi, ini tidak boleh ya.
Ini termasuk dalam jenis-jenis korupsi. Nah, dari semua tadi, jika diimplementasikan dalam nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya itu sebagai guru, maka lingkungan yang akan terjadi ketika nilai-nilai dasar anti korupsi ini sudah diimplementasikan adalah seperti ini. Pertama, kedisiplinan. Tentu, datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, memulai dan menyelesaikan sesuai jadwalnya. Jika sudah bergantian jam, jangan molor. Nanti kasihan pada penyedia pelajaran selanjutnya atau guru yang akan mengajar pelajaran selanjutnya. Akan berkurang jadwalnya atau waktu dia untuk mengajar. Ini tidak boleh, harus disiplin. Kemudian kesederhanaan. Jadi seorang guru itu juga harus memimpinkan nilai kesederhanaan. Seperti yang dilakukan adalah berpakaian sederhana layaknya seorang guru. Jangan malah ke sekolah sebagai seorang artis. Nah, itu kan tidak pas. Kemudian kepedulian. Peduli lingkungan dan aktif dalam acara sekolah. Ya, menanam tanaman, lingkungan seperti menjaga kebersihan, jika ada acara sekolahnya mengikuti. Nah, itu juga sebagai nilai-nilai yang patut untuk kita implementasikan dari anti korupsi tersebut. Kemudian keadilan, tidak membedakan siswa, tidak menyudutkan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Itu juga makna dari implementasi nilai keadilan. Kemudian bertanggung jawab, mengajar sebagaimana mestinya. Ya, waktunya ngajar, gitu ya. Jangan malah waktunya ngajar tidak masuk, itu tidak boleh. Kemudian berani menolak suap menyuap yang dilakukan atau dipraktekkan di sekolah. Itu juga harus berani menolaknya. Kemudian kerja keras, melaksanakan tugas dengan maksimal, semaksimal mungkin. Jujur, tidak boleh menyalahkan atau tidak boleh membenarkan jika siswa itu melakukan menyontek itu tidak dibolehkan. Kemudian mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Apa-apa nunggu si A, apa-apa nunggu si B, itu tidak boleh. Harus mandiri. Nah, itu tadi materi mengenai anti korupsi dan juga implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang bisa dipraktekkan sesuai tupoksi, yakni kalau saya di sekolah. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.